Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang sejarah kurikulum. Dalam perkembangan kurikulum di Indonesia ini, saya akan membahas tentang pengertian kurikulum dan sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Nah, yang pertama, pengertian kurikulum yang berasal dari bahasa Yunani, yaitu kurir, yaitu pelari, dan kurere, yaitu lintasan lari. Dan pengertian kurikulum secara istilah yaitu sejumlah mata pelajaran yang harus diselesaikan oleh siswa dari awal hingga akhir program demi memperoleh kelulusan atau ijazah. Nah, sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pengertian kurikulum ialah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran, serta cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran guna mencapai tujuan pembelajaran tersebut. Dan kurikulum ini adalah sejarah kurikulum di Indonesia. Sejarah kurikulum di Indonesia terbagi menjadi dua. Yang pertama, sejarah kurikulum pra-kemerdekaan dan sejarah pasca kemerdekaan. Nah, sejarah kurikulum di Indonesia pada pra-kemerdekaan terjadi pada zaman Jepang dan Belanda. Pada zaman Belanda, kurikulum dibagi menjadi 3 sistem pendidikan. Yang pertama, sistem pendidikan yang diselenggarakan di pesantren. Yang kedua, sistem pendidikan Belanda. Dan yang ketiga, sistem pendidikan yang dikembangkan oleh tokoh-tokoh pendidikan, yaitu ada Ki Haji Ahmad Dahlan. Beliau mengembangkan Muhammadiyah. Nah, yang kedua ada Ki Hajar Dewantara yang mengembangkan taman siswa. Kurikulum pada zaman Belanda didesain untuk melestarikan penjajahan di Indonesia dengan cara memasukkan budaya Belanda dalam kurikulum. Nah, sedangkan kebudayaan Indonesia tidak masuk dalam kurikulum. Selanjutnya kurikulum pada zaman Jepang. Nah, pada zaman Jepang ini kurikulum lebih berisi tentang doktrin, ideologi, dan prinsip dalam rangka memenuhi ambisi pembentukan Asia Timur Raya serta upaya persiapan prajurit tempur. Nah, kemudian kurikulum pada pasca kemerdekaan terbagi menjadi 3. Yang pertama yaitu ada kurikulum Orde Lama, yang kedua ada kurikulum Orde Baru, dan yang ketiga ada kurikulum Reformasi. Nah, yang pertama pada Orde Lama terjadi beberapa pergantian kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum pada tahun 1947 yang disebut sebagai Rencana Pelajaran 1947. Kurikulum ini merupakan kurikulum pertama kali setelah kemerdekaan, yaitu bersifat politik yang mana dapat memiliki perubahan orientasi dan pendidikan Belanda ke pendidikan nasional. Pendidikan ini mengutamakan watak dan karakter. Nah, yang kedua ada kurikulum pada tahun 1950 disebut juga sebagai Rencana Pembelajaran 1950, muncul karena tuntutan undang-undang. Nah, kemudian ada kurikulum tahun 1952 yaitu disebut sebagai Rencana Pelajaran 1952 atau terurai. Kurikulum ini lebih terperinci dan merupakan penyempurna dari kurikulum sebelumnya. Nah, selanjutnya kurikulum tahun 1958 yaitu Rencana Pelajaran 1958 merupakan penyempurna dari kurikulum 1950 dan 1952. Nah, lalu kurikulum pada tahun 1964 yaitu disebut sebagai Rencana Pelajaran 1964, di mana kurikulum ini mengembangkan daya cipta, rasa, karsa, karya, dan moral. Nah, selanjutnya kurikulum pada Orde Baru.
terjadi beberapa kali pergantian kurikulum, yaitu pada tahun 1968 disebut sebagai kurikulum 1968, merupakan perubahan Pancawardhana menjadi Pancasila. Pada kurikulum ini bersifat politis, terdapat perubahan orientasi dari perubahan lama ke kurikulum Orde Baru. Nah, lalu pada tahun 1975 disebut sebagai kurikulum 1975, yaitu menekankan tujuan agar kurikulum lebih efektif dan efisien. Lalu pada tahun 1984. Pada tahun ini kurikulum mengutamakan pendekatan proses atau kurikulum tersebut. Nah, disebut cara belajar kerja aktif atau CBSA. Mengapa? Karena posisi siswa ditempatkan sebagai subjek belajar. Lalu pada tahun 1994 di mana disebut sebagai kurikulum 1994 merupakan penyempurna kurikulum tahun 1984. Kadang kurikulum ini memiliki beban siswa yang terlalu berat. Kemudian kurikulum pada masa reformasi. Pada masa reformasi ini yaitu terjadi perubahan kurikulum yang pertama tahun 2004, yaitu pada tahun 2004 kurikulum berbasis kompetensi atau KBK. Pada kurikulum ini dititik beratkan pada pengembangan kemampuan untuk uji kompetensi. Nah, selanjutnya pada tahun 2006 di mana disebut sebagai kurikulum 2006 atau dikenal sebagai KTSP 2006. Pada tahun ini kurikulum KTSP disusun oleh satuan pendidikan yang memperhatikan satuan daerah peserta didik tersebut. Dan yang terakhir pada tahun 2013 yaitu kurikulum 2013 atau disebut juga dengan Kurtilas dan pengetahuan. Jadi banyak sekali perubahan kurikulum yang terjadi di Indonesia, tetapi perubahan tersebut pasti ada tujuannya, yaitu untuk menjadikan kurikulum menjadi lebih baik dari kurikulum sebelumnya. Nah, pengertian dari sejarah kurikulum yang ada di Indonesia itu seperti itu. Cukup sekian pengertian sejarah kurikulum yang ada di Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.